Shalom, jumpa lagi dengan saya di channel Klavo Sukacita. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, di saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, berilah hikmat pengertian bagi kami, supaya kami mengerti, dan dalam menjalani kehidupan kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita baca dan kita renungkan di saat ini, terdapat di dalam Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-32. Lembaga kita memberi judul Rasul-Rasul di hadapan Mahkamah Agama, Nasihat Gamaliel. Ayatnya yang ke-34. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan dicerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di saat ini. Bapak, Ibu, sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, tema perenungan kita pada saat ini yaitu Roh Kudus menuntun setiap orang untuk taat kepada Allah. Kalau kita hidup dituntun oleh Roh Kudus, maka kita akan menjadi umat Tuhan yang taat kepada Allah. Jadi sekali lagi firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Roh Kudus itu penting untuk hidup kita. Karena sekali lagi di saat ini dikatakan kalau hidup kita dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus, maka kita akan menjadi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan. Sama halnya yang terjadi dengan para murid. Setelah mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, mereka lebih taat lagi kepada Tuhan. Sekalipun mereka harus masuk penjara karena memberitakan Injil, mereka tetap setia. Ketaatan membuahkan hasil yang baik. Itu juga telah dibuktikan oleh para murid. Ketika Yesus mau naik terangkat ke surga, ia memerintahkan kepada para murid untuk tetap tinggal di Yerusalem. Kalau waktu itu mereka tidak taat pada perkataan Yesus, bisa saja mereka kembali ke daerah mereka masing-masing dan mereka tidak mengalami pencurahan Roh Kudus. Tetapi karena ketaatan mereka, sehingga mereka pun mengalami pencurahan Roh Kudus. Kemudian juga karena ketaatan mereka kepada Tuhan, karena mereka lebih dipimpin oleh Roh Kudus, maka sekalipun tantangan di hadapan mereka, mereka tetap taat pada Tuhan, yaitu memberitakan apa yang telah Yesus ajarkan dan apa yang telah Yesus kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, bahkan dalam pembacaan kita saat ini,
karena ketaatan mereka untuk terus memberitakan Yesus Kristus, sehingga mereka diperhadapkan, mereka ada dalam persidangan mahkamah agama. Tetapi karena ketaatan mereka kepada Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan menolong mereka melalui seorang ahli Taurat atau orang Farisi yang juga ada di mahkamah agama, yaitu yang bernama Gamaliel. Ia berdiri membela para rasul ini. Itu berarti juga mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita taat kepada Tuhan, maka kita juga akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Itu juga terjadi bagi para rasul atau murid-murid pada saat itu. Ketika mereka ada dalam persidangan, ya, tetapi Tuhan pakai Gamaliel untuk menolong dan membebaskan mereka, dan akhirnya mereka dibebaskan dalam persidangan mahkamah agama. Sekalipun mereka diancam untuk tidak memberitakan Injil tentang Yesus dalam nama Yesus, tetapi mereka tetap memberitakan Injil dalam nama Yesus. Dari rumah ke rumah, bahkan banyak sekali orang yang mereka sampaikan tentang Yesus Kristus. Sekali lagi, ketaatan membuahkan hasil. Sebagaimana halnya seorang olahragawan, ketika dia taat berlatih, maka pasti dia akan bertanding dan berhasil dengan maksimal. Ataupun juga ketika seorang petani yang taat dengan pekerjaannya sebagai petani, maka dia akan menuai hasil yang baik. Begitupun juga dengan kita umat Tuhan. Jika kita taat kepada Tuhan, maka kita akan melihat hasil dari ketaatan itu akan kita lihat. Kita akan menerima hasil dari ketaatan itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, berilah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak akan khawatir lagi akan hidup ini. Bukan berarti kita punya masalah, kita pandang enteng masa bodoh. Ya, tetapi kita akan menjadi umat Tuhan yang terus berkemenangan. Melewati tantangan pergumulan, kita tidak menjadi orang yang cepat stres dan putus asa. Tetapi ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan tetap setia, termasuk di dalamnya melakukan perintah Tuhan. Jadi sekali lagi, berilah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Jika hidup kita dipimpin, dibimbing, dituntun oleh Roh Kudus, kita akan menjadi umat Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu di saat ini. Tolong kami Bapa, agar firman ini terus kami lakukan. Bahkan di dalam menjalani kehidupan kami mau memberi diri kami untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan. Bapa kami di surga, Bapa di dalam nama Yesus. Semua kami Tuhan, biarlah di sepanjang hari ini kami ada dalam berkat pertolongan penyertaan-Mu Bapa. Bapa, ampunkanlah setiap salah dan dosa kami, agar apa yang kami mohon dan kami minta, layak Engkau jawab seturut dengan kehendak Bapa di surga. Biarlah Roh-Mu yang kudus itu menuntun, membimbing kami, agar kami mampu menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Bahkan kami mampu mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan untuk kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.